biar nggak berat, Pak. Iya, siap. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pelatihan ketiga kali ini, Bapak Ibu, materi kita adalah Microsoft Sway ya. Jadi hanya ada satu materi saja, yaitu Microsoft Sway. Dan mohon maaf untuk hari ketiga ini saya jadwalkan di malam hari karena memang tadi di pagi sampai sore saya ada agenda lain yang tidak bisa ini ya disambi begitu. Langsung saya mulai share screen saja. Sebentar. Baik, untuk saat ini apakah sudah tampilan ini ya browser ya? Mohon konfirmasi. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu, untuk Sway itu kita harus masuk ke Microsoft Sway yang ada di dalam browser. Nah, caranya adalah yang pertama Bapak Ibu ketikkan di browser yaitu office.com. Sama seperti ketika kemarin membuat form, office.com, kita login. Masih proses loading ya, sebentar. Baik, untuk mencari Sway Bapak Ibu, silakan dicari di menu bagian sebelah kiri di sini. Itu kita klik di bagian All Apps. Kemudian kita cari Sway Bapak Ibu. Sebentar, saya scroll ke bawah. Nah ini, Sway. SWAY, kemudian saya klik. Nah, sambil menunggu proses loading selesai, perlu Bapak Ibu ketahui Microsoft Sway ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi digital. Biasanya kan kalau kita mau presentasi itu menggunakan PowerPoint ya. Nah, ini adalah salah satu fitur dari Microsoft, dari Office 365, di mana kita bisa membuat presentasi digital, dan ini bisa lebih cepat untuk membuatnya. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk membuat animator sederhana yang menggantikan PowerPoint. Ketika kita membuka Sway, nanti akan ada menu New Blank Sway, itu artinya kita akan membuat Sway baru, kemudian ada Start from a Document, lalu di sini di samping-sampingnya ini ada gambarnya, ada blog, DIY Project, Newsletter, kemudian kalau saya klik More Templates, itu isinya adalah template-template yang disediakan oleh Sway untuk kita membuat presentasi digital secara cepat. Jadi sudah disediakan di sini Bapak Ibu. Tinggal kita pilih saja jenisnya, misalnya mau untuk postingan blog, kemudian portofolio atau presentation, atau untuk resume, dan lain-lain. Nah, apabila ingin menggunakan template ini, bisa langsung kita klik saja, atau kita bisa manfaatkan fitur yang New Blank Sway. Kalau kita menggunakan yang New Blank Sway, itu kita sendiri yang menentukan modelnya. Tapi kalau menggunakan template-template yang ada ini, yang menggunakan modelnya itu ada template-nya dari Office. Jadi kita hanya merubah-rubah sedikit begitu. Saya tunjukkan yang contoh penggunaan template. Misalnya misalnya ini ya, portofolio, saya klik. Oke, bagaimana cara kita untuk mengedit Sway ini, mengedit presentasi ini? Caranya tinggal diklik mulai mengedit Sway ini. Oke, masih mempersiapkan template.
Nah, ini Bapak Ibu, kita tinggal mengisi di sini sesuai tema atau sesuai materi yang akan kita buat seperti itu. Nah, di dalam SWE ini ada salah satu kelemahan ya Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa mengubah jenis font yang ada. Jadi fontnya itu sudah ditentukan oleh Office, oleh SWE-nya ini. Jadi kita tidak bisa mengubah jenis fontnya. Kita hanya bisa melakukan penekanan. Penekanan itu dibuat bold, kemudian aksen itu dicetak miring. Seperti itu. Nah, ini untuk menggunakan template-template yang ada. Saya akan gunakan yang New Blank SWE saja ya Bapak Ibu, jadi saya tidak akan gunakan yang template ini, karena kalau yang template ini ya, kita sudah ada yang menentukan, jadi kreasi kita kayak agak dibatasi seperti itu. Saya kembali ke SWE. Saya akan klik buat baru. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan membuat SWE, itu SWE tentang profil diri. Jadi nanti form yang sudah kita buat, form survei kenali diriku kemarin yang sudah kita buat itu nanti akan dimasukkan ke dalam SWE ini, begitu. Nah, misalnya ya Bapak Ibu, ini adalah SWE tentang profil diri saya. Nanti Bapak Ibu silakan sekreativitas Bapak Ibu, tidak harus sama dengan saya. Monggo silahkan. Sebelum saya mulai, di sini akan saya jelaskan ada menu-menu desain. Desain itu adalah tampilan atau nuansa SWE kita. Jadi kalau saya klik, nanti akan ada saran dari SWE ini untuk desain yang akan saya buat. Nah, nanti kita bisa memilih gayanya. Ketika saya klik desain di sini di pojok kiri, kemudian gaya di pojok kanan. Sebentar saya besarkan. Nah, ini gaya ya Bapak Ibu. Sebelah kanan, saya klik, kemudian akan muncul seperti ini. Apakah tampilannya itu akan vertikal ke bawah atau horizontal atau dalam bentuk slide. Kemudian ini template-template yang ada, kita bisa pilih Bapak Ibu. Nah, misalnya saya pilih ini ya. Di sini belum ke preview ya Bapak Ibu karena kita belum membuat SWE-nya. Nah, ini nanti saja ketika saya sudah mengisi yang di SWE-nya tadi. Saya kembali di sini ke alur cerita. Nah, kemudian untuk mempreview SWE yang sudah kita buat, itu tinggal kita klik putar di sini Bapak Ibu. Klik putar. Kemudian kita juga bisa menyisipkan gambar di sini dan menyisipkan video. Kemudian bisa juga membagikan SWE kita agar bisa dilihat oleh teman-teman kita, rekan kita, atau oleh peserta didik. Saya klik di sini, beri judul SWE. Misalnya, judulnya adalah Profil Leni ya Bapak Ibu. Kemudian saya akan membuat latar belakang di sini. Latar belakang di sini adalah background dari judul SWE pertama saya ini. Saya klik. Nah, ketika latar belakangnya tadi diklik, maka otomatis akan muncul di sini, disarankan. Nah, kita tinggal mencari saja dari sumbernya. Disarankan, Bapak Ibu bisa mencari di OneDrive, gambar yang sudah diupload Bapak Ibu, mencari dari Flickr, kemudian gambar Bing, Pickit, atau dari YouTube. Saya akan mencari menggunakan mesin pencarian Bing ya. Saya cari di sini, misalnya gambarnya adalah nah itu. Ntar proses loading. Oke, agak lama ya Bapak Ibu, sebentar.
Sebentar. Oke, saya ulang. Sebentar. Juga bisa bahasa Indonesia. Monggo silahkan cari gambar apa. Sebentar Bapak Ibu, masih proses loading. Di sini di tempat Bapak Ibu kebetulan jadi sinyalnya agak terganggu. Sebentar. Oke, mungkin saya lewati dulu untuk pengambilan gambar. Nah, agak lama ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menambah istilahnya kayak slide Bapak Ibu. Tapi kalau di Sway ini namanya adalah section. Jadi tinggal saya klik sisipkan konten, di tanda plus ini kita klik. Kita akan menyisipkan apa? Teks. Kalau teks, kita klik itu akan ada judul dan juga teks. Nah, kalau saya klik teks, itu nanti lanjutannya ini Bapak Ibu, lanjutannya dari yang atas ini. Nah, saya ketikkan ini adalah diri saya. Putri. Saya guru sekolah dasar. Saya guru sekolah dasar di Kabupaten Magelang. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Saya akan buat bold, misalnya tinggal di blok saja. Kemudian dipilih yang penekanan. Untuk aksen itu akan miring ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk poin itu kita akan menambahkan ini. Kalau di Word gitu biasanya namanya bullet. Kalau angka yaitu nanti dalam bentuk angka. Ini kemudian kalau tautan itu kita akan link ke dalamnya. Nah, untuk ini Bapak Ibu saya tunjukkan yang ini adalah titik fokusnya. Itu akan bagaimana kalau yang kecil nanti tulisannya akan kecil. Tapi kalau yang besar tulisannya nanti besar seperti itu tampilannya. Pilih yang besar. Nah, seperti ini. Saya view Sway saya, tinggal saya klik putar di sini Bapak Ibu. Pada ini saya klik putar. Nah, Sway-nya seperti ini Bapak Ibu. Ini masih proses loading, di sini masih ada titik-titiknya. Itu karena proses loading. Tunggu dulu. Oke, jadi kalau view akan nampak Sway yang sudah kita buat tadi. Oke, seperti ini. Saya edit lagi Bapak Ibu. Jadi tidak ada angkanya. Saya coba menambahkan latar belakang, semoga sudah bisa. Masih proses loading. Baik, masih lama ya Bapak Ibu. Mungkin sambil berjalan
Oke, ini sudah bisa, tapi belum tampil ya di sini gambarnya. Baik, kita lewati lagi saja ya Bapak Ibu, karena terlalu lama. Nah ini, SWE Anda tidak disinkron, kami mengalami masalah menjangkau server. Nah ini karena sinyalnya agak buruk ya Bapak Ibu, karena di sini hujan, mohon maaf. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Saya akan menambahkan section ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya klik di sini plus, saya akan pilih yang judul 1. Ketika saya klik, maka di sini akan ada satu bagian. Jadi ini adalah bagian yang pertama. Jadi nanti Bapak Ibu juga harus menambahkan section. Di dalam SWE Bapak Ibu itu ada sectionnya. Paling tidak ada satu section seperti ini. Kemudian kalau sudah, saya akan menambahkan profil saya yang lain. Misalnya, sebentar saya cek di sini. Nah, tentang keterampilan. Saya klik saja di sini keterampilan. Kemudian saya klik tambahkan, lalu teks. Nah, misalnya saya cukup senang menggeluti keterampilan yang berhubungan dengan kerajinan tangan. Kemudian saya penekanannya itu dibuat kecil saja. Coba saya klik di sini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah bisa muncul. Oke, ternyata masih loading ya Bapak Ibu. Kita coba nanti saja. Oke, selanjutnya tentang kalau kita klik media Bapak Ibu di sini, kita bisa menambahkan gambar, kemudian menambahkan video, kemudian menambahkan audio, bisa juga menyematkan link, dan juga bisa melakukan unggah. Unggah di sini bisa unggah video, gambar, dan lain-lain. Kemudian kalau saya klik grup, di sini akan ada grup yang tipenya otomatis, kemudian kisi, perbandingan, tumpukan, peragaan slide. Nah, ini nanti kita gunakan ketika kita mengupload gambar ya Bapak Ibu. Oke, di sini gambarnya sudah muncul, tapi baru berapa ini? Baru 2 ya. Oke, masih mencari ya Bapak Ibu. Kita tunggu. Selanjutnya saya akan menambahkan tentang hobi misalnya. Hobinya nggak usah lah. Sekarang tentang education misalnya. Saya tambahkan, klik tambah. Kemudian saya akan menambahkan section lagi misalnya sini. Pendidikan. Saya klik tambah, kemudian klik teks. Saya coba cari di sini ya Bapak Ibu. Pendidikan saya. Tinggal saya paste. Nah, pendidikan saya di TK ITL Mojirin, kemudian SD ITL Mojirin, kemudian SMP di SMP Negeri 1 Sawangan, lalu untuk SMA di SMA Negeri 1 Muntilan, jurusan IPS, kemudian saya kuliahnya di UNES Semarang, tuliskan di sini jurusan pendidikan guru sekolah dasar, kemudian mengikuti profesi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Nah, oke, ini tentang pendidikan. Sekarang jika sudah sampai pendidikan dulu, kemudian saya akan coba putar SWE saya Bapak Ibu, saya klik.
Nah, ketika sudah diklik, bentar ya, ini masih loading. Oke, kalau proses loading ini selesai, ini bisa di next ya Bapak Ibu. Nah ini, nah seperti ini tampilannya secara vertikal ya Bapak Ibu. Nah ini belum ada gambarnya. Kalau sudah ada gambarnya mungkin bisa lebih bagus ya Bapak Ibu. Nah misalnya Bapak Ibu tidak ingin menggunakan desain ini, bagaimana cara menggantinya Bapak Ibu? Tinggal kita klik edit, kemudian saya pilih desain di sini. Nah, desainnya mau yang seperti apa? Misalnya saya klik desainnya yang ini ya Bapak Ibu. Ntar di sebelah kiri sedang preview di situ. Kemudian untuk gayanya, kalau tadi kan horizontal, sekarang saya akan coba gaya yang vertikal. Saya klik saja. Oke, masih proses. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Atau kita juga bisa melakukan remix Bapak Ibu. Jadi kalau remix itu nanti akan dipilihkan secara random oleh sway-nya ini. Coba ya, kalau saya putar masih belum berhasil karena tadi proses loadingnya belum selesai ya. Baik, agak kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Oke, coba saya putar ya Bapak Ibu. Masih loading. Ketika saya, tapi ternyata tampilannya ini ya kurang menarik. Nah, jadi kita bisa edit lagi, kita pilih gaya yang lain ya Bapak Ibu, atau coba kita pilih remix di sini. Sebentar saya matikan mikrofonnya dulu. Baik. Sebentar, masih loading. Oke, mungkin bagi Bapak Ibu yang bergabung atau bergabungnya terlambat, bisa saya ulangi lagi sembari loadingnya itu sempurna. Jadi sway ini bisa kita gunakan untuk presentasi digital dan kita bisa lebih cepat untuk membuatnya. Atau bisa juga kita manfaatkan untuk membuat animasi sederhana yang menggantikan PowerPoint. Oke, nah ini kita putar seperti ini. Kurang bagus ya Bapak Ibu. Jadi saya pilih lagi gayanya di sini. Kemudian temanya misalnya yang tadi saja. Yang ini ya Bapak Ibu, saya tadi pakai ini.
Kemudian saya pilih yang vertikal. Baik, di sini masih loading Bapak Ibu. Saya mohon maaf nih, mungkin karena sinyalnya kurang stabil. Besok bisa saya ulangi kembali untuk materi SWE ini karena di hari besok materinya juga hanya satu dan cukup ringan, lumayan ringan, jadi nanti bisa saya ulangi kembali. Nah, ini desainnya ya Bapak Ibu. Ketika tadi saya putar, klik putar. Kalau yang pertama tadi itu kan secara vertikal ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah horizontal. Mungkin akan lebih bagus yang ini ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari tampilan. Oke, kayak gini Bapak Ibu. Baik, saya klik lagi edit. Saya coba tambahkan gambar ya Bapak Ibu. Kembali ke alur cerita. Oke, di sini saya pilih gambar. Misalnya tentang bunga gitu sih. Oke, langsung muncul ya. Alhamdulillah ini bisa muncul. Saya pilih gambarnya. Pilih yang mana ya? Sebentar. Misalnya ini ya Bapak Ibu. Tinggal saya pilih. Kemudian saya seret bisa. Saya klik tambahkan juga bisa. Saya sini akan melakukan penyeretan ya Bapak Ibu. Tinggal saya seret saja ke sini. Nah, otomatis di sini akan ada gambar yang kita pilih dari pencarian tadi. Saya akan coba preview, klik putar, maka secara otomatis, nah background-nya dari tulisan profil Leni Savutri itu akan ada background tadi kok hilang ya. Oke, sebentar. Atau karena saya pakai tema ini ya. Harusnya muncul. Nah, ini Bapak Ibu muncul ya gambar bunganya. Nah, seperti ini. Jadi background dari tulisan profil Leni Savutri. Saya pilih lagi edit. Kemudian pada bagian keterampilan tadi saya juga akan menambahkan gambar. Misalnya skill. Lama lagi ya Bapak Ibu. Nah, oke, masih sudah ada. Misalnya saya pilih ini, tinggal saya seret ke sini. Kemudian kita juga bisa mengatur titik fokus Bapak Ibu di sini. Titik fokus saya tunjukkan. Nah, ini ada tulisan titik fokus. Itu jika kita klik, dia akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi akan muncul menu untuk memfokuskan. Gambarnya itu mau difokuskan di bagian yang mana. Ketuk pada hal yang penting agar SWE dapat memosisikan gambar Anda. Ketuk lagi untuk menghapus. Nah, harusnya di sini Bapak Ibu di kotakan kecil ini sudah ada gambar yang ini, gambar yang keterampilan ini harus sudah di sini harusnya. Cuman karena loading, nah ini masih loading. Baik, mungkin nanti dulu nggih. Coba saya klik lagi. Masih loading ya Bapak Ibu, mungkin bisa kita tinggalkan dulu. Saya akan lanjutkan ke tulisan selanjutnya. Kita sudah ada dua section. Section pertama tentang keterampilan, kemudian section yang kedua tentang pendidikan. Nah, mungkin ini Bapak Ibu harusnya kan pendidikan dulu baru keterampilan, misalnya seperti itu tinggal kita seret ke atas saja Bapak Ibu. Nanti bisa berpindah ke atas. Nah, di sini nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi mulai dari profil lalu langsung pendidikan. Setelah itu baru keterampilan misalnya. Kemudian saya akan menambahkan klik tambah di sini Bapak Ibu, klik tambah, kemudian saya akan melakukan
upload gambar Bapak Ibu. Jadi saya tinggal pilih tambah, kemudian nah ini saya akan pilih grup, kemudian saya pilih yang peragaan slide misalnya, atau yang tumpukan juga bisa, tergantung nanti kita seleranya yang mana. Misalnya saya pilih yang peragaan slide. Saya akan memasukkan gambar ke sini Bapak Ibu, klik tambahkan gambar. Kita bisa langsung menambahkan gambar dari mesin pencarian. Nah, di sini bisa juga melakukan unggah Bapak Ibu. Nah, kalau saya ingin melakukan unggah gambar yang ada di laptop saya Bapak Ibu, ini saya close saja. Kemudian kita tambahkan gambar. Nah, gambar bingnya saya klik, kemudian saya pilih yang perangkat saya. Kita coba cari yang ada di laptop. Oke, di sini misalnya ini ya Bapak Ibu, saya akan milih langsung 4 gambar. Oke, ini masih proses loading, mudah-mudahan nanti penguploadannya bisa selesai ya Bapak Ibu. Karena di sini baru hujan deras, jadi sinyalnya agak hilang. Oke. Masih loading ya Bapak Ibu, sebentar, masih proses upload. Sebentar, mungkin bisa saya perbaiki dulu untuk koneksi saya Bapak Ibu. Sebentar, tunggu sebentar.
Cek. Masuk ya Bapak Ibu? Masuk, Bu. Ya, mohon maaf mental ini. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya akan share screen. Oke, kembali lagi ini. Sekarang sudah tampilan Sway ya Bapak Ibu. Apakah sudah tampilan Sway? Sambut. Ya. Oke, ya terima kasih. Baik, saya akan ulangi untuk menambahkan gambar. Saya akan unggah, kemudian pilih gambar. 2 saja dulu, nggih. Takut agak berat. Oke, bismillah, semoga langsung ya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah terupload ya Bapak Ibu. Saya tambahkan lagi, tambahkan gambar, tinggal diklik di atasnya, tambahkan gambar, unggah, kemudian gambar yang ini tadi belum. Oke. Baik, sudah terupload semuanya Bapak Ibu. Kemudian saya akan melakukan grup pada gambar-gambar saya ini. Tinggal saya klik saja di sini. Sebentar saya masukkan sini. Oke. Kemudian saya bisa mengatur titik fokusnya. Nah, ini yang saya tunjukkan tadi Bapak Ibu. Jadi kalau saya klik di sini misalnya, itu nanti bawahnya akan, nah ini, nanti menjadi titik fokus dari gambar itu. Kalau saya klik di sini, maka akan berubah. Klik di sini juga akan berubah. Ini untuk mengatur titik fokus. Coba saya putar ya Bapak Ibu. Sebelum memutar, saya coba yang ini tadi. Dibuat titik fokusnya di sebelah ini saja. Ini tulisan skill. Oke. Atau juga bisa kita reset Bapak Ibu. Atau juga bisa kita pilih seluruh gambar itu penting. Oke, saya coba preview. Oke, ini hasil sesuainya, profil, kemudian pendidikan. Nah, ini skill, ada gambarnya sudah Bapak Ibu. Nah, ini tadi tentang keterampilan, tapi terus ada gambar ini ya. Agak kurang ini ya, kurang pas. Bentar, saya tunjukkan dulu di sini untuk gambarnya, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa melakukan slideshow ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kegiatan saya ketika pembelajaran daring. Karena kebetulan di tempat saya nggak bisa daring, jadi saya luring setiap dusun-dusun seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjutnya saya klik edit. Kemudian tadi di bawahnya keterampilan ini langsung grup ini ya. Berarti saya tambahkan section saja biar ada di bawahnya. Klik judul 1 di sini. Saya sisipkan ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini adalah kegiatan pembelajaran di masa pandemi tahun 2020-2021 misalnya seperti itu. Saya coba klik putar. Oke. Nah, jadi sudah pisah ya Bapak Ibu di sini. Tadi kan gambarnya ada di sampingnya keterampilan ini kurang pas gitu. Jadi saya pisah di sini.
Nah, di sini Bapak Ibu. Tapi fotonya kok kecil. Nah, bagaimana cara agar besar fotonya? Tinggal kita edit. Kemudian kita masuk ke kartu gambar foto ini. Kita klik. Nah, ini tadi Bapak Ibu saya klik di sini, nggih. Nah, ini. Kemudian saya pilih yang besar saja di sini. Ini tipenya. Saya besarkan dulu. Nah, ini saya pilih yang ini, yang besar. Kemudian tipe grupnya juga bisa saya ubah Bapak Ibu. Tinggal diklik tipe grup. Kemudian, nah ini, bisa dalam otomatis, atau tumpukan, atau kisi, peragaan slide, atau yang seperti ini, atau seperti ini. Tergantung selera saja. Misalnya saya pilih yang tumpukan. Saya putar kembali. Masih loading, Bapak Ibu, kita tunggu. Oke, agak lama ya ini berarti. Saya klik edit lagi saja. Oke, selanjutnya setelah menambahkan gambar, jadi nanti Bapak Ibu diminta juga menambahkan video. Video apa saja yang berkaitan dengan Bapak Ibu, misalnya video ketika mengajar atau video pemandangan di tempat Bapak Ibu bekerja, dan yang lainnya ya Bapak Ibu, bisa terserah Bapak Ibu mau disisipkan video apa. Saya klik di sini tambah, kemudian saya pilih judul, bisa dipilih teks juga bisa. Tinggal saya pilih yang judul saja. Nah, di sini bagiannya sudah 4 ya Bapak Ibu, sudah ada 4 bagian, artinya kita sudah membuat 4 section. Jadi sudah pisah-pisah per bagiannya. Misalnya saya akan menuliskan saya ini adalah bonus yang bisa saya lihat ketika perjalanan ke sekolah, misalnya seperti itu. Saya akan coba upload video Bapak Ibu, mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar ya. Jadi videonya bisa terlihat. Saya klik tambah di sini Bapak Ibu, kemudian saya pilih yang media bisa, atau langsung pilih yang unggah tadi. Ketika tadi awal klik tambah itu kan seperti ini. Nah, tinggal klik unggah saja. Saya klik unggah. Kemudian ini videonya berapa MB? 4 MB, mudah-mudahan tepat ya Bapak Ibu. Oke, ini filenya sedang diunduh ya Bapak Ibu, dan prosesnya ini baru sampai segini. Jadi kemungkinan ini agak lama ya ini, karena kayak nggak jalan ya Bapak Ibu. Coba kita tunggu agak lama. Mungkin sambil menunggu ini, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Saya kembali ke Meet dulu. Monggo silakan kalau yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan, melakukan raise hand dari sini. Kalau di laptop di atas ini, kalau di HP ada di bawah ya Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal pilih raise hand. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Sudah direkam ya Mbak Leni? Bagaimana? Sudah direkam pembelajaran hari ini? Soalnya saya ketinggalan. Oh, belum selesai. Belum selesai. Oke. Tidak ada yang ingin bertanya Bapak Ibu?
Baik, kalau tidak saya kembali lagi ke sini. Ternyata terjadi masalah Bapak Ibu, jadi ini videonya belum bisa saya tambahkan ya. Saya coba lagi. Menunggu proses berjalan, yang tahu nggih cara untuk menambahkan video. Jadi tinggal tambah di sini, kemudian klik unggah. Kita akan otomatis kita ke ini explore yang ada di HP, yang ada di laptop. Nah, nanti akan bawa ke sini, tinggal kita cari video kita, video yang ingin kemudian dimasukkan ke dalam SWE ini. Besar ukuran video yang Bapak Ibu pilih itu akan semakin lama kalau koneksinya kurang. Ini terjadi masalah. Mungkin bisa saya cancel dulu untuk menambahkan video. Bapak Ibu bisa catat di dalam SWE nanti. Penugasan yang hari ketiga ini, SWE-nya itu harus ada tulisan judul. Ini ya Bapak Ibu ada judulnya. Kemudian ada tulisan-tulisan ini Mas. Monggo silahkan. Lalu ada gambar Bapak Ibu, gambarnya dibuat grup gambar seperti ini yang saya tentukan tadi. Kemudian ada juga video. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti upload video seperti itu. Karena terjadi masalah, mungkin bisa saya ulangi yang pengupload itu di besok pagi ya Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan untuk menambahkan link survei buat kemarin, yaitu survei tentang kenali diri. Saya pilih tanda plus, pilih judul, kemudian kan misalnya survei kenali diriku di bawah ini. Bapak Ibu, kemudian pilih di sini tanda plus lagi, kemudian pilih yang teks, yang media, klik yang media. Nah, saya pilih yang sematkan. Ketika saya klik sematkan, nanti akan otomatis kartu semat ya Bapak Ibu. Nah, ini Kak. Sekarang saya akan membuka form yang sudah saya buat. Saya klik di sini, kemudian di office.com. Sebentar. Tidak berjalan ya. Oke, masih loading. Oke, masih loading. Sebentar. Saya perbaiki koneksi saya dulu. Sebentar.
Coba dari sini ya Bapak Ibu, saya coba cari form. Dari sini saja. Form, nah ini. Bismillah, semoga bisa. Oke, masih loading ya ternyata. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk ya di form kita. Saya akan klik ini, survei kenali diriku yang kemarin sudah saya buat. Saya klik. Oke, masih lama ya Bapak Ibu, kita tunggu. Bentar. Saya tutup dulu, saya screenshot Bapak Ibu, sebentar nggih. Baik Bapak Ibu, tampilannya sudah ke browser nggih? Halo, sudah di tampilan browser ya? Sudah. Iya. Sudah. Baik, terima kasih. Sebentar, formnya masih muter-muter ini Bapak Ibu. Besok akan saya ulangi lagi untuk materi SWE ini. Jangan khawatir karena ini baru hujan deras Bapak Ibu. Kebetulan di tempat saya dari tadi sore. Jadi sinyalnya itu hilang ikut hujan ini mungkin. Nah ini surveinya udah terbuka ya Bapak Ibu. Oke, saya klik got it. Nah, saya akan melakukan share, bagikan link, tapi link dalam bentuk embed ya Bapak Ibu. Jadi tinggal saya klik share di sini, di pojok kanan, saya ulangi, klik share. Ini diklik. Kemudian, pastikan di sini adalah anyone can respond, atau siapapun dapat memberikan respon. Kemudian kalau kemarin itu untuk membagikan link kita tinggal klik copy di sini, tapi untuk saat ini kita pilih yang nomor 3 ini Bapak Ibu yang ada tulisannya embed. Nah ini kita tinggal klik embed, secara otomatis nanti linknya juga akan berubah. Nah seperti ini, ada tanda kurungnya sama dengan tanda petik begitu. Kemudian tinggal kita copy Bapak Ibu, klik copy. Saya ulangi, klik share. Kemudian pilih di sini anyone can respond, lalu kita pilih yang nomor 3 ini, yang ada tanda kurungnya atau garis miringnya. Kemudian pilih, lalu tinggal kita copy. Nah setelah di copy kita kembali lagi ke SWE Bapak Ibu. Baik, di sini Bapak Ibu tinggal kita tempelkan kode smart di sini. Jadi ketika ingin melakukan paste, tinggal diklik di sini, lalu kita pastekan di situ Bapak Ibu. Nah, secara otomatis linknya akan masuk di sini. Nah, nanti formnya akan bagaimana? Kecil atau sedang atau besar. Misalnya saya pilih besar, saya klik. Nah, saya akan melakukan preview, putar.
Nah, ini. Nah, tadi ini ya Bapak Ibu tampilannya, gambarnya. Nah, jadi bisa lebih bagus nih ya Bapak Ibu. Nah, nanti sekreasinya Bapak Ibu saja. Kemudian videonya belum terupload, jadi masih kosong di sini. Lalu, yuk isi survei kenali diriku di bawah ini. Nah, nih. Jadi surveinya langsung muncul di sini Bapak Ibu. Tinggal kita langsung mengisi saja di sini. Nah, misalnya langsung pilih-pilih saja, kemudian berikutnya. Nah, ini seperti yang kemarin, lalu nanti dikirim. Nah, ini tentunya sangat menarik ya Bapak Ibu untuk bahan ajar bisa sekaligus sebagai bahan evaluasi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat SWE misalnya tentang SWE bahan ajar, memberikan materi kepada murid, kepada peserta didik. Nah, yang di awal-awal itu isinya adalah materi, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melakukan embed formnya dalam bentuk form yang kuis. Jadi nanti soal dari materi yang ada di atas. Sekali membagikan link sudah dapat 2 pekerjaan yang selesai. Yang pertama membagikan materi kepada siswa, yang kedua memberikan soal evaluasi. Seperti itu Bapak Ibu untuk SWE. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu harus membuat SWE tentang profil diri Bapak Ibu. Harus ada judulnya di sini judul, kemudian ada tulisan-tulisan. Setelah itu ada grup gambar seperti ini. Kemudian ada upload video. Kebetulan ini videonya tadi bermasalah ya Bapak Ibu, jadi saya lewati dulu. Kemudian Bapak Ibu juga harus embed form. Nah, form yang di embed itu adalah survei yang sudah Bapak Ibu buat ketika di hari pelatihan kedua kemarin. Misalnya ini tentang survei kenali diriku. Seperti itu. Kemudian saya akan pilih edit. Oke, videonya ternyata masih ini ya Bapak Ibu, terjadi masalah terus. Mudah-mudahan bisa berjalan ya ini. Atau bisa saya hapus dulu ya. Karena nggak nambah-nambah ini sepertinya dari tadi. Coba saya klik, saya hapus, tinggal ditambah, kemudian unggah. Bismillah, mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu. Oke, prosesnya sepertinya tidak berjalan nih. Masih stuck di sana. Baik. Mungkin untuk video itu akan saya ulangi besok pagi saja ya Bapak Ibu. Oh, ini udah Bapak Ibu bisa. Bismillah, mudah-mudahan bisa ya. Oke, nah. Oke. Nanti akan coba saya preview. Saya ulangi dari atas Bapak Ibu. Jadi ini adalah judul, kemudian ada section atau bagian. Di sini saya sudah ada bagian pertama tentang pendidikan, kemudian ada bagian kedua tentang keterampilan, kemudian bagian ketiga tentang gambar-gambar pembelajaran di masa pandemi, kemudian bonus pemandangan. Oh, baru sampai sini ternyata. Tadi bohong berarti ini. Oke, kita sabar menunggu ya Bapak Ibu. Kemudian harus ada surveinya juga Bapak Ibu dengan melakukan embed form. Nah, videonya alhamdulillah sudah terupload Bapak Ibu. Coba kita putar nggih. Ini di mana kira-kira titik fokusnya? Berarti kecil. Coba saya pilih yang sedang ya Bapak Ibu. Kemudian saya klik putar. Oke. Nah, ini Bapak Ibu videonya bisa diputar. Saya klik putar ya. Oke, masih proses loading.
Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu bonus pemandangan yang bisa saya dapatkan ketika saya berangkat ke tempat kerja saya. Jadi ini pemandangan di dekat Tepas ya Bapak Ibu ketika pagi hari. Bisa saya ulangi lagi. Nah, ini Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu. Merapi, kemudian ada Gunung Merbabu. Nah, saya ngajarnya di kaki Gunung Merbabu ya Bapak Ibu. Jadi dari Ketepas masih naik lagi sekitar 2 kilo sampai 3 kilo gitu. Oke, kemudian saya akan coba lakukan edit lagi dengan mengganti desain ya Bapak Ibu. Saya klik desain di sini. Saya pilih gaya. Nah, tadi saya akan menggunakan tema yang lain, misalnya temanya coba saya cari di sini. Misalnya mau yang polos saja juga boleh Bapak Ibu, tinggal diklik saja. Misalnya yang ini ya Bapak Ibu, tinggal saya klik. Nah, di sini akan otomatis langsung berubah ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Tapi kurang menarik ya. Kita coba yang lain, misalnya ini. Nah, background-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini. Atau bisa kita pilih remix. Tadi ketika di remix kan belum bisa ya. Coba saya klik remix. Nah, ini akan otomatis dipilihkan dari sesuainya Bapak Ibu. Jadi sesuai yang memilihkan desainnya. Ternyata dipilihkannya tampilan yang secara ini horizontal Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah dipilihkan oleh Sue, tapi saya kurang suka ini. Kita coba mencari saja, misalnya yang cek di sini. Ini ya. Kemudian untuk gayanya saya pilih yang vertikal saja. Kita juga bisa melakukan customize Bapak Ibu. Nah, tinggal kita pilih nanti warnanya mau yang mana. Tetapi kalau font itu kita tidak bisa memilih ya Bapak Ibu di sini. Saya kembali coba cari desain yang lain. Misalnya ini. Baik, masih loading ya Bapak Ibu, kita tunggu. Saya close dulu. Kembali ke sini saja dulu. Baik, Bapak Ibu masih loading proses previewnya. Sambil menunggu, saya bisa buka ini ya, sesi tanya jawab, boleh. Nah, ini proses loading sudah selesai, tapi tulisannya yang di sini tidak terlihat ya Bapak Ibu. Jadi kurang ini ya, kurang bagus.
Oke, saya edit lagi sebentar untuk sesi tanya jawab sebentar. Coba saya edit yang desainnya, kemudian saya ganti gayanya. Oke, saya kembali saja ke yang ini. Nah, misalnya pakai ini ya, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah coba saya putar. Nah, ini sudah. Oke, sudah lengkap ya Bapak Ibu. Saya ulangi mulai dari judul, kemudian tulisan-tulisan yang terdiri dari beberapa section atau bagian. Kemudian setelah itu ada gambar yang sudah dibuat grup. Kemudian ada video, dan yang terakhir harus ada form yang di-embed dari form yang sudah Bapak Ibu buat tentang survei kenali diriku. Oke. Saya kembali ke sini lagi. Baik Bapak Ibu, itu untuk materi tentang SWE. Monggo silahkan yang ingin bertanya, saya buka, boleh dengan melakukan raise hand terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Atau juga boleh menuliskan di kolom chat ya. Oke, ini ada usul dari Bu Heni untuk Teams-nya di malam hari, begitu nggih. Kebetulan untuk besok itu saya sudah menjadwalkan di pagi hari ya Bapak Ibu, karena di malam hari juga saya ada kesibukan yang lain. Untuk yang besok itu ada kesibukan yang lain, jadi mohon maaf untuk besok itu tetap di pagi hari nggih. Nanti apabila ada kesulitan-kesulitan yang ditemui Bapak Ibu ketika mengerjakan penugasan, nanti kita bisa buka ini sesi coaching klinik. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab di dalam meeting terkait penugasan-penugasan yang bisa Bapak Ibu selesaikan. Kemudian untuk kehadiran Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tidak hadir di 4 pelatihan atau 4 hari secara berturut-turut, itu bagi saya tidak masalah ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti materi yang saya sampaikan, bisa menonton rekamannya ulang seperti itu. Jadi harapannya materinya juga tetap diterima Bapak Ibu seperti itu. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, monggo. Atau bertanya materi yang kemarin juga boleh. Mbak Leni. Ya Bapak, Pak Yazid, monggo. Kalau yang mau download presensi kemarin di mana ya Mbak? Oh yes, bentar. Kalau download presensi, kan nanti Bapak klik, saya share screen dulu. Saat ini tampilan saya sudah tampilan ini ya, meeting ya? Sudah. Ya, jadi ketika Pak Yazid sudah melakukan meeting dengan teman-teman, masuk di room seperti ini, Bapak bisa mencoba share screen. Misalnya mau menampilkan layar Bapak, itu tinggal diklik di sini, nanti sharing, begitu. Kemudian diklik di bagian ini, partisipan, gambar orang ini. Kalau saya hidden itu kan seperti ini. Kalau saya klik show partisipan, saya klik, maka nanti akan muncul partisipannya di sebelah kanan. Nah, seperti ini Bapak.
Nah, kalau sebagai penyelenggara, di sini kan saya sebagai organizer. Nih, nah ini itu bisa melakukan download attendance list atau download kehadiran teman-teman. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Tinggal diklik ini, titik 3 yang ada di atas. Mohon maaf, sebentar, maaf. Nah, ini titik 3 yang ada di atas. Ini diklik, kemudian Bapak pilih yang download attendance list. Ketika saya pilih download attendance list, maka otomatis akan langsung terdownload di sini. Kita cek. Nah, ini adalah bukti kehadiran Bapak. Jadi nanti ini yang harus dikirimkan juga. Selain yang ini, nanti silahkan di screenshot. Nah, screenshot tampilan meetingnya adalah tampilan yang seperti ini Bapak. Jadi muncul siapa yang hadir, kemudian partisipannya di sini akan terlihat. Begitu, ini yang harus di screenshot. Dan yang di download seperti tadi caranya, klik titik 3, kemudian pilih download attendance list. Begitu Pak Zazi. Berarti maaf Mbak Leni. Tadi kita kan sudah melakukan seperti ini, cuman kan tadi kita belum sempat download untuk melihat hasil tadi, bisa nggak Mbak? Oh, kalau sudah keluar dari meeting, kita nggak bisa download attendance list. Tapi biasanya, saya perlihatkan di sini, Bapak, di bagian Teams, sekarang sudah tampilan Teams ya? Atau masih kalender? Ya, sudah. Sudah. Nah, di sini, pada bagian webinar atau bagian meeting yang sudah Bapak Ibu rencanakan, kan masuk di postingan. Nah, ketika meetingnya itu sudah selesai, saya contohkan yang ini, yang hari kedua. Nah, itu secara otomatis akan ada attendance report. Jadi, bukti kehadiran juga ini juga bisa di-download. Jadi, kalau misalnya tadi itu kelupaan download attendance list, yang ini, kalau kelupaan, nanti secara otomatis akan ada attendance report-nya di bagian postingan meeting kalender yang sudah Bapak Ibu buat. Ini tinggal kita klik download. Klik here to download. Nanti juga otomatis terdownload. Nah, ini. Untuk tampilannya agak beda. Kalau attendance report itu agak beda dengan attendance list. Kalau attendance report seperti ini saya tunjukkan. Oh, attendance list dulu sebentar. Ada di sini. Ada buku di sini. Ada buku. Nah, kalau ini adalah attendance list. Attendance list itu isinya akan tampil kita itu join-nya jam berapa, kemudian sempat live atau tidak, kemudian join lagi. Nah, seperti itu akan terekam Bapak Ibu. Nah, ini di tempat saya terekam kehadiran Bapak Ibu. Itu kalau saya download attendance list. Nah, kemudian kalau attendance report itu bentuknya seperti ini tampilannya. Nah, ini akan muncul kok attendance report ini ya sebentar. Oh, ini yang attendance report yang sempat keklik. Saya download ulang yang ini, yang di hari kedua. Kemarin karena ada yang meetingnya itu sudah selesai, ada yang join lagi. Nah, itu otomatis akan ini terekam kehadirannya lagi, kemudian attendance report-nya juga akan muncul. Saya buka lagi yang attendance report. Yang hari kedua ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang hari kedua itu akan terlihat attendance report-nya. Beda tampilannya dengan attendance list. Kalau di sini tidak muncul sempat
live-nya itu di jam berapa itu tidak muncul kalau misalnya berkali-kali. Oh, ini muncul nggih. Muncul, cuman lebih lengkap attendance report. Jadi kalau attendance list itu hanya ada nama, kemudian actionnya, join atau live-nya, kemudian jamnya di jam berapa. Tapi kalau attendance report itu lebih lengkap. Jadi ada durasinya, berapa jam atau berapa menit, kemudian emailnya, sama rule-nya itu sebagai apa. Apakah sebagai presenter, apa sebagai organizer, atau sebagai attendee. Nah, di sini akan terlihat Bapak Ibu di attendance report. Saya contohkan misalnya, Bu Riptina itu sempat live dan join lagi itu cuma 31 detik. Tapi sebelumnya itu sudah join juga dari jam 8 sampai jam 10 selama 1 jam 59 menit seperti itu. Ini bedanya attendance list sama attendance report. Jadi kalau Bapak misalnya kelupaan tidak download attendance list, tidak apa-apa, nanti tinggal dicari di Teams-nya, di bagian postingan kalender ketika Bapak Ibu itu sudah merencanakan meeting, nanti kalau meetingnya sudah selesai, itu kita bisa langsung otomatis akan ada attendance report-nya di sini, begitu. Ketemu tidak Pak kalau misalnya dicari? Sekarang baru mau berarti kan kalau sesuai tugas kan yang diminta kan yang attendance list ya Mbak ya berarti Mbak? Iya, attendance list. Tapi kalau misalnya attendance list-nya itu kelupaan, kalau Bapak tidak ingin mengulang lagi meeting, ya tinggal di-download saja yang attendance report-nya tidak apa-apa. Tapi kalau mau ngulang lagi meeting juga boleh. Ya, ini sudah ada Mbak yang apa namanya attendance report-nya. Oh iya, iya. Siap. Oke. Makasih Mbak Leni. Iya, sama-sama. Ada lagi tadi Bu Utami mungkin ingin bertanya, Bu. Iya Mbak Leni, tadi sama seperti yang ditanyakan sama Pak Yasid permasalahannya. Karena pas kebetulan saya dengan Pak Yasid itu kan satu kelas. Jadi tadi kita sama-sama lupa langsung selesai meeting gitu Mbak Leni. Jadi nanti mungkin saya ngirimnya pakai yang sudah itu saja. Jadi nggak usah mengulang meeting ya Mbak Leni. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi Ibu sebagai penyelenggara atau sebagai apa ya? Sebagai penyelenggara. Tadi kelompok kita bergantian. Oh, bergantian. Oh, ya, kelas kita masing-masing mengirimkan link meetingnya sendiri-sendiri. Oh, iya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa ya. Terus kemudian ini Mbak Leni. Oke. Mau tanya untuk yang di tim untuk yang pengumpulan tugas itu berarti di filenya itu nanti kita buat folder di sana ya Mbak? Ini untuk pengumpulan tugas besok akan saya langsung assign di Teams, jadi nanti akan terlihat. Saya tunjukkan dulu. Seperti yang kemarin di video yang kemarin, Bapak. Sebentar. Ada tempatnya. Jadi nanti ketika kita masuk ke assignment, ketika penugasannya itu sudah saya assign ke masing-masing peserta. Ini kan saya masih saya taruh di draft. Nah, jadi saya contohkan misalnya kita upaya maksimal dalam setengah bulan ini sampai dengan nanti 1, 2 atau 3 Juli. Saya mute dulu. Nah, ini kan saya masih di draft. Saya contohkan yang 1A pengumpulan tugas hari pertama membuat kelas tim. Nah, nanti ketika saya sudah assign, itu akan muncul di tampilan murid atau di tampilan Bapak Ibu sekalian. Ketika saya klik assign, itu akan muncul. Dan nanti jenengan tinggal mengirimkan yang saya minta saja. Kalau di sini instruksinya adalah screenshot kelas tim, berarti nanti yang dikirimkan adalah screenshot
bukti ini pembuatan kelas timnya yang nampak saya di situ dimasukkan juga sebagai guru dan ada beberapa anggota teman di bawahnya seperti itu. Atau saya tunjukkan atau ini saya assign sekarang saja ya. Yang membuat kelas tim boleh ini saya assign sekarang saja. Due-nya saya pilih di tanggal 25 Juni nggih. 25 Juni. Setelah ini nanti saya bisa pinjam akun salah satu dari Bapak Ibu, saya akan lihat ini penugasan yang sudah masuk. Assignment to calendar. Oke, bismillah saya coba sign. Nah, sekarang penugasan ini sudah masuk di Teams Bapak Ibu sekalian. Pasti sudah ada notifikasi. Nggih, mboten? Nah, ketika saya akan mengecek, coba saya login menggunakan akun yang lain. Akunnya siapa ya? Akunnya Pak Yazid boleh? Akunnya saya boleh. Punya siapa? Bu Utami? Boleh, ya? boleh. Ya, ini minta itunya Bu, user sama passwordnya dikirim ke WA ya? Siap. Oke. Saya sign out dulu. Baik, saya sudah masuk di akunnya Bu Utami. Nah, ini Bu Utami juga udah mengubah tampilan Office 365-nya, jadi tampilan dark mode dan menggunakan tema yang ada lebih cantik ya. Kemudian saya akan membuka Teams. Saya klik di sini, kemudian semua aplikasi maka akan muncul. Saya cari yang Teams. Nah, ini. Biasanya untuk membuka Teams itu agak lama ya, Bapak Ibu. Kita tunggu. Kita pilih account. Masih diminta coba masuk. Bu Utami boleh sambil membuka juga. Jadi nanti ketika saya minta untuk di-upload gitu, nanti bisa langsung upload dari situ. Saya buka apanya, Mbak? Time-nya? Buka
buka tim ya, buka tim yang di aplikasi boleh, yang di web juga boleh. Nah, ini adalah Teams-nya Bu Utami. Saya klik di sini bagian tugas. Nah, assignment, tugas. Masih loading. Untuk tugasnya itu masih santai Bapak Ibu, kalau misalnya belum mengerjakan tidak apa-apa. Untuk deadline-nya masih di tanggal 25, Bapak Ibu sekarang bisa menyelesaikan rapotan dulu, dan PPDB mungkin yang jenjang SMA, SMK nggih, masih persiapan untuk PPDB. Jadi ini saya tunjukkan dulu cara pengerjaan tugas. Mohon maaf di sini masih ini ya, masih loading. Nah, udah. Nah, ini yang 1A ya Bapak Ibu. 1A itu tugas untuk hari pertama yang nomor atau yang poin A. Saya klik di sini 1A. Masih loading, tunggu. Nah, ini Bapak Ibu, nanti tampilan di Bapak Ibu seperti ini, tinggal diklik di sini di bagian pojok kiri. Sebentar. Bagian pojok kiri. Nah, ini tambahkan pekerjaan saya. Nih, klik tambahkan pekerjaan saya klik. Secara otomatis akan muncul kotak dialog, isinya adalah loadingnya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa memasukkan dari OneDrive, Tautan, atau Teams, atau unggah dari perangkat. Nah, karena saya mintanya adalah screenshot kelas tim, maka Bapak Ibu harus melakukan pengunggahan dari perangkat. Saya klik unggah dari perangkat. Kemudian nanti ketika sudah mengunggah, misalnya ini ya, screenshot kelas timnya misalnya ini. Kemudian saya klik open. Nah, nanti pastikan di sini proses pengunggahannya itu sudah selesai. Nah, kalau sudah seperti ini itu sudah selesai. Tinggal saya klik selesai. Nah, nanti secara otomatis akan muncul di sini pekerjaan saya. Nah, ini pekerjaan saya sudah ada. Bapak Ibu nanti tinggal dicek lagi juga bisa diklik. Tadi yang saya upload itu sudah benar atau belum, dipastikan. Harusnya di sini sudah muncul gambar. Nah, ini. Oh, sudah screenshot kelas tim misalnya. Kalau sudah tinggal ditutup. Kemudian klik di sini Bapak Ibu di bagian pojok atas kanan itu diklik kumpulkan. Nah, ini. Ketika Bapak Ibu klik kumpulkan, nanti otomatis akan muncul penugasan Bapak Ibu di tempat saya seperti itu. Nah, Bu Utami sudah mengerjakan yang pembuatan kelas tim belum? Halo, Bu Utami? Halo, sudah saya kerjakan dan saya kirim ke WA-nya Mbak Leni, ke Japri. Oh iya, nah, sekarang Ibu sedang membuka Teams tidak di laptop? Sedang membuka. Oh, nggih pun. Kalau misalnya sedang membuka kan nanti bisa saya perlihatkan juga ketika Ibu sudah klik kumpulkan, nanti tampilan di saya itu seperti apa akan terlihat.
Mungkin itu dulu, saya tunjukkan dulu untuk caranya. Nanti kalau sudah ada yang mengirimkan penugasan yang 1A ini, besok saya tunjukkan, saya beri lihat kepada Bapak Ibu sekalian tampilan di guru atau tampilan di teacher murid yang sudah mengirimkan tugas dari saya seperti itu. Baik, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Atau kita bisa cukupkan sampai di sini? Ini saya coba yang mengumpulkan yang screenshot yang guru itu, Mbak. Oh iya, sudah dikirimkan, Bapak? Nah, Bentar ya, Bu Utami. Pak Zayid dulu. ini semisal tugas 1, Bu. Iya, yang 1D. Atau Bapak bisa share screen, saya jadikan presenter. Ya. Iya. Bentar. Sudah bisa share screen belum? Sudah. Coba Bapak boleh di share screen. Sudah tampil, Bu. Kalau di saya belum. Sudah. Loading ini. Sebentar, di tempat saya masih hitam. Nah, sekarang sudah Pak. Nggih, sudah. Oh, iya. Nah, itu yang di screenshot, nanti dikirimkan ke saya. Nah, ini sudah saya seperti ini ya, Bu? Ya. Sekarang masuk ke Teams. Sudah di screenshot kan itu, Pak? Sudah. Ini sudah saya kirimkan. Oh, sudah dikirim? Sudah. Oh iya, kalau sudah, berarti saya sekarang menunjukkan ini ya, tampilan di tempat saya ya. Iya. Sudah klik kirimkan kan tadi? Turn in, sudah kirim? Sudah. Ini kan sudah ganti undo. Iya, ini kayaknya tampilan ini ya, pen ya. Oh, sebentar. Di tempat saya tampilan pen. Ya. Ini, Mbak, sudah.
Ya, itu kan berarti sudah turn in di Wednesday, June. Nah, sudah nggak usah di-undo, Pak. Nanti kalau di-undo itu berarti nggak kembali ini apa? Kembali Oh iya. kosong tugasnya seperti itu. Sebentar. Coba saya share screen di saya ya sekarang. Iya, siap. Sekarang sudah tampak nggih share screen saya. Nggih. Ya, Sudah. saya pilih yang assignment. Kemudian sebentar masih loading. Sebentar lagi Bapak Ibu. Nggak ada suaranya ya, Mbak? Maaf, sekarang suara saya. Ibu, Pak Jazid, sudah masuk nggih suara saya? Sudah, sudah. Oke, mohon maaf tadi terpental lagi. Oke. Saya coba ini. Nah, ini saya cek yang sudah saya sudah turn in. Nah, ini saya cek ya yang penugasan siapa saja yang sudah mengumpulkan. Di sini tinggal ini ya statusnya. Nah, ini sudah ada Pak Alesius, Pak Zazid, Bu Heni. Saya pilih dulu, saya klik. Nanti ini juga, sebentar ya Bapak Ibu, saya ambil sebentar.
Nah, ini adalah tugas yang dikirim Pak Zazid. Sudah benar sesuai dengan cek rubriknya, berhasil membuat kelas tim dengan memasukkan sebagai owner atau teacher dan teman lain sebagai murid atau saya beri excellent ya Bapak. Di sini Bapak mendapatkan nilai 100. Ini bisa dilihat total 100 dari 100. Dengan adanya pembuatan rubrik ini, Bapak bisa memberikan penilaian yang adil muridnya seperti itu. Nah, kalau misalnya nilainya tidak dibikin 100 bagaimana? Itu juga bisa. Ini kita down dulu. Kemudian di sini nanti di skornya kita kurangi atau kita misalnya belum 100 seperti itu. Tapi karena di sini saya sudah dimasukkan sebagai owner atau teacher, kemudian sudah ada yang lain. Nah, saya berikan nilai 100, saya berikan feedback-nya misalnya good job. Ya, kemudian saya return. Nah, ketika saya sudah mengembalikan atau sudah saya klik return, nah ini return di tanggal 16 di jam 8. Nanti Pak Yazid sudah bisa membuka tugasnya, sudah bisa mengecek kalau Pak Yazid dapat nilai 100. Sekarang boleh saya screen Pak, saya tunjukkan nilai. Bisa Pak Yazid screen? Ya Mbak, sudah tampil Mbak? Sudah. Nah ini kan sudah ada tulisannya assignment return. Nah, diklik view assignment. Ya, ini sudah ada. Nah, ini ya sudah masuk nggih. Nah, ini Bapak dapat nilai 100, sudah ada feedbacknya good job. Dan Bapak tidak perlu turn in again ya. Kalau turn in again itu artinya dikembalikan lagi ke saya. Nah, kalau nilainya nanti masih di bawah KKM, kan KKM-nya itu 75. Nah, kalau misalnya nilainya masih di bawah itu, nanti bisa diperbaiki lagi, terus klik turn in again, gitu. Oh, iya. Yeah. Yeah. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Kami monggo silahkan. Sudah ini ya, dari tadi. Mbak Leni, Ya. sebenarnya tadi saya mau minta dibantu, diajari cara mengunggah tugas tadi sih. Tapi mengganggu nggak kira-kira ya? Tapi tadi sudah dicontohkan Pak Yazid ya? Iya, kan ini kan sudah pakai akunnya jenengan, saya tinggal klik tambahkan pekerjaan. Kan ketika Ibu buka Tapi saya assignment-nya. klik apa nih Mbak? Saya udah buka tim. Iya, jenengan mau ini nggak, mau share screen kayak Pak Zazid barusan, mau nggak? Kalau mau caranya. Ya saya caranya gini caranya. Caranya Ibu lihat di bagian sini, bagian meeting, ini kan ada ini tombol ini kan, sebelahnya tombol merah ini. Kamera. Ya. Kan ada kamera, terus suara, terus sampingnya lagi. Nah, nanti Ibu klik itu. Tapi kan sekarang Ibu belum jadi presenter, tak jadiin presenter dulu. Gimana? Iya, boleh. Sekalian belajar ya, Mbak. Ya. Sebentar. Coba sekarang sudah bisa belum itu diklik? Sudah bisa. Ya, diklik, kemudian Ibu pilih yang Windows. Yang screen, boleh screen. Screen. Kemudian diklik aja. Sudah? Nah, sekarang proses masih masuk di tempat kami. Nah, ini sekarang dibuka yang ini Chrome-nya, Bu. Atau yang Teams-nya juga boleh, Teams juga boleh. Itu aja. Nah, sekarang pilih yang assignment. Ini, oke. Ya,
Itu sudah kelihatan itunya saya, Mbak. Sudah. Kemudian Saya sekarang nggak bisa pilih lihat yang ya, Mbak. nggak bisa, kalau di tempat Ibu nggak bisa lihat. Oh, gitu. Iya. Makanya kan saya sering tanya apakah share screen saya sudah nampak begitu. Karena saya nggak bisa Gitu. lihat Karena ya. nggak bisa lihat ya. Oh, Iya, gitu. betul. Saya klik Oke, apa lagi, sekarang Mbak? yang 1A itu, 1A. Ya, oke, siap. Nah, itu yang dari saya ya. Coba itu diklik, Bu. Yang buat sub image itu diklik. Ini. Ya. Iya. Ini sudah di close ya? Sebentar, itu isinya apa? Biru kayak Ini? gitu ya? Iya. Oh, belum ya? Di tempat saya warnanya biru, nggak ada gambarnya. Iya. Sama, biru nggak ada gambarnya. Oke, itu di close. Sama. Di Ulangi close lagi. Di close yang ini tulisan close ini, close itu. Sudah. Di bagian. Sudah. Oh, di tempat kok nggak jalan ya share screen-nya ya? Apa saya saja ya yang sinyalnya jelek? Bentar. Apa gambar yang itu mau dihapus dulu ya, Bu? Iya, itu Yang dihapus WhatsApp. dulu. Ya, berarti yang titik 3, Bu. Yang titik 3 ini ya, Pak? Iya. Oh iya, betul. Remote ya, Pak? Iya. Ketik Iya, remote. Oke, siap. Kemudian saya ketik apa lagi? Adblock ya, Mbak? Ya, betul. Oke, siap. Yeay. Kemudian Mbak, dicari itu upload file, ada nggak upload file? Nah, ini yang bawah, upload from this device. Bawah sendiri, pojok kiri. Oh, ini. Oke. Siap. Oh iya, ini. Sudah dicari screenshot classroom-nya? Sudah. Nah, kalau sudah, ya di-upload. Nah, oke, buka. Siap. Masuk. Lagi jalan. Berhasil. Oke, kalau udah, ya klik done. Oke. Kemudian saya lihat lagi nggak? Nggak usah, kalau sudah benar yang di-upload, nggak usah sih. Kalau mau dipastikan ya dilihat lagi, nggak apa-apa. Mau lihat nilainya gimana, Mbak? Udah di-turn in belum? Oh, Klik turn in dulu. Oke. Ya, Oh iya. turn in dulu. Oh iya. Sudah. Oke, Dapat saya es krim. saya gantian yang share screen ya. Oh iya. Saya mematikan apanya? Nggak usah. Jenengan klik yang ini, sebelahnya mikrofon, itu diklik, nanti otomatis share screen Anda hilang. Oke. Coba. Ya, cakep. Oke, sekarang saya yang share screen. Nah, kita coba cari yang mengumpulkan. Sekarang sudah tampilan Teams ya? Sudah. Masih loading. Berarti nanti tugas-tugas selanjutnya juga seperti itu ya, Mbak? Langkah-langkahnya ya, Mbak? Iya, betul. Itu kan tadi screenshot. Nah, nanti kalau misalnya link, ya tinggal dimasukkan. Ya. Oke. Tinggal nanti masuk ke kamarnya masing-masing ya, Mbak? Ada A1, A2 kayak gitu ya? Ya, betul. Oke. 1A, 1B gitu. Oh iya. Di tempat saya masih loading ini.
Ya, nanti proses koreksinya juga sama seperti Pak Zazi tadi. Ketika saya buka, screenshot yang Ibu kirimkan udah benar, ya otomatis nanti bisa dapat nilai 100. Nah, ini di sini saya perlihatkan ada yang tulisannya not turn in, itu artinya belum melihat penugasan ini. Kalau yang tulisannya viewed, itu adalah sudah melihat tapi belum mengirimkan. Kalau tulisannya turn in, itu sudah mengirimkan. Nah, di sini Bu Utami sudah masuk. Saya klik. Apakah benar yang dikirimkan? Bismillah. Masih loading ini. Kosong Bu Utami, nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya ya? Loh, apa salah ngupload ya? Nah, itu. Bentar, apa sinyal saya ini? Sama Mbak Leni. Sama. Iya. Kosongan kan itu nggih, Pak? Nggih, betul kosongan. Itu perlu nunggu dulu Bu, mungkin proses uploadnya belum selesai sudah dikirim. Oh iya, bisa jadi seperti itu. Oh, enggak kok, Mbak. Mbak. Tadi sudah kan? Soalnya di tempat saya tadi kan nggak kelihatan. Mbak Leni? Ya. Ini sudah saya buka, sudah itu kok udah penuh, sudah ada gambarnya, tulisannya. Kenapa hasilnya seperti itu ya? Sebentar. Coba saya cek di Ini HP saya ya. cek lagi, filenya ada kok. Coba saya close dulu. Mungkin karena sinyal saya, Ibu. Oh, kalau teman bisa lihat nggak, Mbak? Misalnya Enggak, yang gitu. Misalkan Mbak dibantu Pak Yasid gitu suruh buka nggak bisa ya? Nggak bisa kalau nggak punya akun saya. Oh gitu, berarti memang harus itu haknya Mbak Leni ya? Kalau mau ngecek Iya. atau enggak gitu ya? Oh iya. Iya, betul. Sama seperti nanti kalau Ibu melakukan ini kepada murid-murid Ibu. Oh, ini sudah masuk ini. Tadi proses loading. Tapi masih ini ya, pecah ya. Jangan ngirimnya bukan gambar pecah kan, Bu? Enggak, bagus kok. Mungkin ini di tempat saya yang loadingnya ini lama. Nyangkut kayaknya Mbak sinyalnya Mbak. Iya, soalnya masih hujan. Oh gitu. Ya. Ya nanti coba kalau misalnya besok pagi saya buka lagi gitu aja ya Bu. Nanti kalau sudah benar pasti Ibu nanti bisa ngecek di situ dapat nilai 100 gitu. Oke, siap. Ya, masih kendala sinyal. Jadi saya tutup. Insya Allah udah bisa cara mengirim tugas. Iya, ya, siap. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Bu Utami bisa menurunkan raise hand-nya. Caranya gimana Mbak menurunkan raise hand-nya Mbak? Caranya tinggal diklik yang ini, yang bagian emot-emot tadi kan, terus raise hand-nya diklik lagi. Oh ya, oke. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Oh, ya, sip. Ada lagi Bapak Ibu, saya buka pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri untuk pelatihan di hari ketiga ini. Saya tanya sekali lagi, mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Allah sudah cukup. Oke, cukup ya Bapak Ibu untuk pelatihan di hari ketiga ini. Saya mohon maaf sekali karena di tempat saya baru hujan, jadi sinyalnya nyangkut-nyangkut di pohon mungkin ya Bapak Ibu. Jadi pelatihan ini agak terkendala dengan sinyal.
Besok akan saya ulangi lagi apabila Bapak Ibu masih menemui kendala pada bagian SWE, penugasan, atau yang lainnya. Nanti akan saya ulangi lagi. Sampai berjumpa di pertemuan yang keempat, besok pagi pukul 8 pagi ya Bapak Ibu. Selamat malam, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.